بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الذين عزكم الله. Kita masih pada pembahasan bab berzikir setelah selesai sholat. Setelah kita baca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan kepada kita tentang mengeraskan suara dengan zikir setelah selesai sholat. Pembahasan kemarin ringkasnya, zikir dengan suara yang keras itu dikhususkan dengan suara takbir, kemudian dengan istighfar 3 kali, kemudian dengan kalimat Allahumma assalam wa salam tabaraka ya jalal wal ikram. Ini dengan suara yang keras. Selebihnya dengan suara yang sendiri-sendiri. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kali ini menjelaskan tentang contoh zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Warrad مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال dari Warrad maula ujarnya Mughirah bin Syu'bah rahimahullah qala amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitab ila Muawiyah. Mughirah bin Syu'bah mengimlakkan kepada aku, mendiktikan untukku satu surat yang ditujukan kepada Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Isi suratnya ialah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau berzikir setiap selesai salat yang fardu. Lalu zikirnya ialah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita
ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. Ini zikirnya, la ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang Allah semata dan sama satu baginya, lahul mulku, dari Allah semua kekuasaan, walahul hamdu, dari Allah semua pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang mencegah, la ada yang menghalangi apa yang Engkau telah beri, wala mu'tiya liman mana'ta, tidak ada yang mampu memberi apa yang Kamu cegah, wala yanfa'u al-jaddi minka al-jadd, dan tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan kemanfaatan kepada orang yang memiliki kekayaan dari minka, dari hukuman Allah yang kuat, al-jadd, kekayaan. Jadi lafaz zikir. Kalau jawaban, "Thumma waqaftu ba'da dzalika 'ala Muhammad." Kemudian saya berangkat menemui Nabi Muhammad Syam sebagai delegasi. Fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik. Saya mendengar Muhammad memerintahkan masyarakat untuk berzikir dengan zikir tadi. Wakilah disebut dalam lafaz yang lain dengan tambahan lafaz kana yanha 'an qila wa qala. Rasulullah SAW melarang qila wa qala, isu, dikatakan mengatakan, dikatakan mengatakan, isu. Wa yudha'atil mal, menyanyiakan harta. Wa kasratis su'al, banyak bertanya. Wa kana yanha 'an uquqil ummahat. Rasul melarang durhaka kepada ibu, wa'dil banat, dan melarang mengukur hidup anak ini, wa'adil wahad, mana mencegah, wahad minta orang lain, minta. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu zikir-zikir yang dilakukan Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Zikir ini itu setelah takbir, takbirnya, takbir Allahu Akbar sekali atau lebih melakukan berbagai istighfar lain jika dari hadis Taubat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Terus Rasul mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selain membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Juga membaca zikir yang serupa disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu arba. Lafaznya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. Ini yang berikutnya dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Apa ini? Dia kan berarti ini kan jelas. Yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. Zikir yang selain banyak. Di antara yang dibaca ialah tasbih
takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Ada yang menyebutkan 33, terakhir tahlil sekali 100. Ada yang mengatakan semuanya 33. Jadi semuanya ada contoh riwayatnya dari Rasulullah. Juga ada membaca kursi, membaca Islam, al-salat, an-nas, tabatum, dan jumlah zikir-zikir yang lain yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dikumpulkan dalam buku zikir. Disebutkan al-azkar ba'da sholawat. Zikir setelah selesai sholat. Sangat banyak. Dan dipilih yang sahih. Termasuk dalamnya membaca ayat kursi. Baik. Ini beberapa usulnya silakan lihat dalam pembahasan atau buku khusus yang membahas tentang zikir ba'da sholawat. Membaca zikir setelah sholat itu dengan hafalan atau boleh membaca? Harus hafal gitu, ataukah boleh sambil baca gitu? Zikir, baca. Siapa ya? Boleh dua-duanya. Ketika Anda sudah hafal, maka silakan Anda berzikir dengan hafalan. Ketika hafal, silakan membaca atau mengambil buku panduan berzikir, Anda berzikir setelah itu. Tidak ada masalah. Kemudian para kaum terkait dengan masalah zikir ini banyak sekali masalah oleh para ulama. Di antaranya ialah terkait dengan berzikir, terkait dengan masalah berzikir, terutama terkait dengan tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Apakah diperbolehkan menggunakan yang namanya mustabbihah? Tahu mustabbihah? Arab tasbih atau musabbahah, Arab atau masbahah, Arab. Wow. Dengan Arab tasbih, entah yang bulat, entah terbuat dari plastik, atau terbuat dari kayu, atau terbuat dari apa yang dibolehkan? Terkait dengan masalah masbahah ini, Arab tasbih ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Datang dari hadis Sofiyah binti Huyai, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Katanya Sofiyah, pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui aku. Di depan saya ada 4.000 biji. Aku bertasbih ini. Di depan saya sudah ada 4.000 biji-bijian. Aku bertasbih ini. Katanya Rasulullah minta dia mahal. Wahai dinahnya apa ini? Katanya Sofiyah, usabbihu bihinna. Aku bertasbih menggunakan biji-bijian dia. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya, dan di sanadnya ada rawi yang majhul dan rawi. Ada rawi yang bernama Hashim bin Sa'id al-Kufi, dia baik. Juga ada Maula budaknya Sofiyah, dia majhul. Maka tidak dibaca sebagai hadis baik. Saya fokus saya dari mana? Ada lagi riwayat yang lain. Datang dari hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan Sa'ad bin Waqqas ini pernah bersama Rasulullah SAW masuk menemui seorang wanita. Di depannya sudah ada biji-bijian atau kerikil. Katanya Rasulullah SAW, maukah aku beritakan kepada kamu, ala ukhbiruka bima ra'aitahu 'alaika min hadha wa afdal? Maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih mudah, lebih afdal daripada ini? Jelas. Intinya Rasul tidak mengingkari perempuan tadi yang bertasbih menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, At-Tabarani dan lain-lainnya. Tapi di sanadnya ada rawi yang bernama Sa'ad bin Hilal
baik. Juga ada Khuzaimah la yu'raf, nggak dikenal seperti itu. Maka lemah juga, baik juga. Juga terdapat hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, tapi di dalamnya terdapat yang parah. Intinya barakallahu, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang adanya alamat fikih di zamannya Rasulullah SAW. Tidak ada yang sahih. Bahkan yang ada ialah pengingkaran sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terhadap suatu kaum yang bertafsir menggunakan alamat. Yang ma'ruf ialah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari, kisahnya sepanjang. Suatu hari, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari masuk ke masjid Bani Hanifah. Didapati ada orang mereka bikin halaqah di sini. Salah satunya di depan dia ada 100 kerikil. Maka dia berpikir, sama ini dengan amalan tasbihu bi'ah subhanallah. Ini selalu depan saya, nanti harus jangan ke sebelah kanannya. Subhanallah, 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 muter, subhanallah, 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 100 selesai. Kabirulah, takbir 100, Allah Akbar, Allah Akbar, terus sampai tidak apa namanya kerikil di atas ini. Abu Musa ketika itu langsung bergegas ke rumahnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abang Surah itu cepat ini. Ada sesuatu di sini. Ada apa? Ada yang kamu lihat? Kalau saya tidak melihat sebagai konser, yang saya pandang sekarang baik, orang berpikir mereka begini, bukan kiri-kiri sifat-sifatnya dan apa yang mereka katakan. Lalu gimana sama Ibu Mas'ud? Kenapa mereka ini? Katakan kepada mereka untuk menghitung kesalahan mereka. Datang ke masjid rombongan Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari dan sejumlah sahabat yang lain. Berdiri di masjid langsung mengatakan, apa yang mengerjakan? Apakah ini perkara sunnahnya Rasul? Apakah kalian membuka pintu-pintu baru dalam agama ini? Ini para sahabat Rasul belum banyak yang wafat. Ini pakaiannya Rasul belum rusuh. Perabotannya Rasul masih ada. Kenapa kamu bikin perkara-perkara yang baru seperti ini? Tanya bid'ah begitu. Kata mereka, ya Abdul bin Mas'ud, kami tidak berpikir menunjukkan bukan dari orang seperti ini. Dia mengatakan, kamu min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan tetapi tidak sampai ke sana. Dengan asal ini, justru para ulama kita berhujjah pada tadi menjelaskan bahwa termasuk alam tasbih itu termasuk perkara yang tidak ada cukup dalam Islam. Kalau dia baca kita. Tahu ya? Yang pertama dikarenakan dhaif semua riwayat ini. Yang kedua pengingkaran sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dari sangat. Nah terus pasti menggunakan apa? Jawabannya menggunakan panah. Jawabannya pasti dilihat. Itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kana ya'qidu tasbih biyadihi. Adalah Rasulullah SAW beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Biyadihi.
Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz ya sujud tasbih dia ini. Rasulullah SAW begitu bukan dengan tangan dia ini. Nah, kata-kata dia ini diperbincangkan dengan para ulama juga dikarenakan lafaz dengan tangan kanan disebutkan oleh rawi yang bernama Muhammad bin Qudamah al-Musiri. Sementara jumlah rawi ada sekitar 5 orang rawi yang lainnya menyebutkan dengan lafaz dia ini dengan tangan, bukan dengan kanan. Dengan tangan, bukan dengan lafaz tangan kanan. Secara riwayat dan secara kaidah ilmu hadis wallahu a'lam, lafaz tangan kanan itu syad dan ini. Yang betul dengan lafaz dia dengan tangan umum, bukan tangan kanan atau tangan kiri. Masyayikh kita kemudian ketika membahas masalah ini, mereka hampir rata-rata mengatakan lafaz tangan kanan itu lemah, syad. Yang sahih dengan lafaz ya sujud tasbih dia menghitung tasbih dengan tangannya umum. Bisa dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Di dalam perjalanan isyarat di Allah Taala yang lewat terkait dengan tindakan Rasul, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yurjibuhu tayammum. Rasul itu paling suka menggunakan tangan kanan dalam perkara baik, dalam melakukan bersuci, sisir rambut, dalam melakukan berwudu, dalam macamnya, pakai sandal, segala macam. Itu kanan berkemudian. Jadi keumuman tempat ini keumuman hadisnya Aisyah tadi untuk menunjukkan yang afdal menggunakan tangan kanan. Barang siapa yang menggunakan tangan kiri juga tidak diingat. Karena lafaz yang baik Rasul menunjukkan dengan tangan kanan boleh, kiri boleh. Kanan lebih afdal karena Rasul suka dengan tangan kanan. Barakallahu. Disebutkan dalam lafaz yang lain di anamihi. Anamil itu ujung jari. Jadi menghitungnya seperti Allah. Itu boleh. Juga boleh. Allah. Mendapat. Sebagian orang menggunakan Allah dari Allah. Lah, ini punya teknik yang penting dengan tangan, bukan dengan alat tasbih. Nah, ini terkait dengan masalah alat tasbih dan sunnah menggunakan tangan kalau ada wa insyaallah taala. Kemudian apa hukumnya berjabat tangan setelah selesai salat? Apa hukumnya berjabat tangan musafahah ba'da salat? Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa rahimahullah. Bahkan beliau menyatakan al-musafahah wa'aqiba salat laysat masnunatan bal hiya bid'atun wallahu a'lam. Jabatan setiap selesai salat itu tidak disunnahkan, bahkan termasuk bid'ah wallahu a'lam. Itu disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-23 halaman 339. Tegas mengatakan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW atau dari kalangan para tabi'in atau ulama-ulama. Jika tidak ada sunnahnya jabat tangan selesai salat.
Baik, ini pertama-tama itu. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini ada beberapa larangan. Baik. Dalam riwayat ini sudah dijelaskan. Disebutkan ada beberapa larangan Rasulullah SAW. Ya mungkin bisa kita sebutkan satu dengan ringan. Disebutkan di sini kana yanha an qila wa qala. Rasulullah SAW melarang tindakan qila wa qala. Qila dikatakan, wa qala mengatakan. Yang dikatakan dari Muslim menyebarkan berita dengan tanpa memperhatikan maslahat dan maslahat, dengan tanpa memperhatikan benar tidaknya. Istilah atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Ini jelas. Hikmah pelarangannya ialah dikarenakan dikhawatirkan terjadi mafsadat, terjadi fitnah dengan qila wa qala tadi. Isu apalagi terkait dengan masalah berita, terkait dengan masalah pengobatan orang dan segala macam. Isu-isu semacam itu berikan. Yang kedua, wada'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maknanya pengertiannya ialah badluhu fi ghairi maslahatin diniyah atau dunyawiyah. Membelanjakan harta bukan untuk kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Termasuk ba'dul mal ialah menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Walaupun dalam perkara ini ba'dul mal. Termasuk pula ba'dul mal membelanjakan harta untuk perkara yang melanggar syariat. Perkara maksiat, perkara munkar, perkara dosa, segala macamnya. Walaupun tidak mubazir, walaupun tidak dia menghambur, walaupun itu namanya menyia-nyiakan harta. Sehingga dua. Yang pertama, yang termasuk menyia-nyiakan harta ialah menggunakan, membelanjakan harta itu untuk perkara kemaksiatan. Bukan maslahat duniawi atau dunia atau dunia. Yang kedua ialah tadbir, menghambur-hamburkan hartanya jangan banyak begitu, walaupun dalam perkara yang sifatnya yang kalau perkara yang sifatnya tidak ada perasaan tadbir, gitu ya. Antum mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, banyak untuk apa? Masjid. Itu bukan namanya keba'atul mal, bukan namanya menghambur-hamburkan harta. Itu bagus. Jika ada yang jelas perkara menghambur-hamburkan harta dalam perkara musuh. Itu namanya tadbir. Ini semua disebut dengan keba'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dilarang. Yang ketiga ialah kasrus su'al, banyak bertanya. Di sini ada beberapa perkara
yang termasuk gak keputusan. Yang pertama ya, banyak bertanya bukan dalam rangka mencari faedah ilmu, tapi banyak bertanya dalam rangka untuk inat, menentang. Ini seperti kehilangan seperti Bani Israil diperintahkan untuk menyembelih sapi, malah bertanya dengan pertanyaan yang bukan untuk dilaksanakan, tapi dalam rangka untuk membantah, untuk menentang. Sapinya kayak apa? Laki atau perempuan? Nah, kemudian berapa? Dan segala macam. Yang nggak ada ininya. Ya kalau seandainya mereka langsung kerjakan selesai. Belum yang ini. Pertanyaan bukan dalam rangka mencari faedah, tapi justru dalam rangka menentang. Iya, ingat. Ini nggak masalah. Yang kedua, yang termasuk banyak pertanyaan yang dilarang, ialah menanyakan tentang sesuatu yang tidak real, yang nyata. Diistilahkan dengan masalah yang dikira-kira. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini, kalau seandainya begini, seandainya begitu. Perkara yang nyata. Tidak lain. Itu biasanya terjadi pada sebagian fuqaha mazhab, terutama mazhabnya Hanafi. Ketika dalam pembahasan masalah fikih itu seringkali memperpanjang pembahasan. Bagaimana kalau tadi begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Yang begini-begini itu tidak ada di alam nyata. Itu namanya fuqaha mazhab. Ini jelas. Sebagian ulama menyebutkan poin yang ketiga, menanyakan sesuatu yang belum tentu, yang boleh. Kita ada di sebagian salah. Para ulama dahulu ketika ditanya sesuatu, mereka mengatakan akan ada apakah terjadi ini. Belum terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, maka beliau mengatakan salluhu hatta yakun fa idza kana nadhara ila atau istihadnya. Kalau itu biarkan terjadi. Kalau sudah terjadi, baru katakan istihad. Bagaimana? Ini sebagai salah. Mereka tidak menyukai, tidak menyemani pertanyaan-pertanyaan dari sesuatu yang belum. Kalau tadi tidak ada ini, jadi belum, yang mungkin ada ini. Termasuk pula larangan saya bertanya, ialah menanyakan tentang sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Perkara ini bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala macamnya, tidak mungkin menggunakan akal, tidak mungkin dipertanyakan. Tidak ada ilmu. Ini semuanya termasuk larangan banyak bertanya. Ada selain itu boleh bertanya dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mencari faedah ilmu, untuk diamalkan dalam keseharian. Bertanya termasuk cara untuk memperluas keilmuan. Tapi ingat, bukan poin-poin yang dibawakan saja. Paham ya? Satu hal yang perlu diingatkan juga zaman sekarang ini, termasuk yang dilarang dalam bertanya, ialah menanyakan sesuatu dalam rangka untuk semata-mata mencari legalitas. Ini jadi seorang itu sudah jatuh dalam suatu perkara permasalahan yang dia ngerti itu nggak bagus, tapi berat bagi dia untuk lepas daripada itu.
Nah, supaya bisa terus menanyakan kepada orang-orang yang dianggap berilmu, barakallahu, dikemas bahasanya dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kayak sama perbulan, gimana kalau gini? Jadi ini oh ini ada perincian. Kalau begini, kalau begini. Nah, kalau umumnya sekarang kalau begini, tidak boleh. Oh, ya saja, boleh. Tidak boleh sudah boleh. Tahu, tapi ada. Nah, ada kita sama yang lain. Gimana ini? Oh, apa boleh kalau begitu modelnya? Sudah, dipakai kalau. Teruskan yang semacam ini termasuk kebenaran. Ingat untuk perkara yang memang diketahui ada perkara-perkara yang tanya sekedar untuk baik. Tidak benar saya namanya banyak nyari fatwa untuk sampel. Sampel boleh. Padahal kalau di dalam itu banyak perkara yang menyimpang saja. Ada tidak boleh. Terakhir tidak boleh. Yang keempat yang dalam berdoa ini. Ialah wa kana yanha 'an huquqil ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huququl ummahat, durhaka kepada ibu. Ibu. Tidak banyak sangat diharamkan durhaka kepada ibu. Kenapa ibu yang disebut? Apakah berarti boleh durhaka sama bapak? Jawabnya boleh durhaka sama bapak punya haram, sama ibu juga haram. Begitu ya? Bahasa itu larangan untuk walidain durhaka kepada kedua orang. Tapi kenapa dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyebut kata-kata ini? Jawabnya yang pertama, dikarenakan haknya ibu lebih besar dari hak bapak. Ibu itu haknya 3, bapak 3 banding 1. Maka durhaka kepada ibu itu lebih dilarang, lebih haram dibandingkan dengan kepada bapak. Yang kedua, dikarenakan ibu itu umumnya kondisinya lemah. Sementara kondisi bapak umumnya kuat. Umumnya anak sama-sama. Sama-sama. Umumnya takut sama bapak. Ada juga yang teman-temannya takut sama bapak. Maka disebutkan itu di sini dalam rangka untuk meninggikan masalah yang dianggap lemah tadi, diancam dengan orang-orang atau anak-anak yang berada di ibunya. Jangan mentang-mentang lemah, jangan mentang-mentang tidak berdaya, kamu berhadap. Intinya durhaka sama orang tua untuk punya haram. Lebih haram lagi ketika durhaka sama ibu. Durhaka itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi semuanya dikatakan sebagai durhaka sama orang tua. Durhaka yang paling ringan ialah ketika Anda tidak berbakti. Ketika tidak berbakti, langsung masuk ke jurang durhaka. Paling ringan. Terus naik sampai apa?
Karena disebutkan pada Imam Abu Bakar atau Hushi rahimahullah dalam kitab Birrul Walidain. Berbakti bertingkat-tingkat, begitu pula yang harus bertingkat-tingkat. Contoh kata saya untuk menggambarkan. Misalkan ada seorang anak sedang membuat sebuah masakan, masak enak gitu ya. Tahu bikin apa? Apa yang kira-kira? Nah, itu boleh. Motor dengan dulu. Anak, insyaallah ya. Orang tua kita ngerti. Oh, anak cuma dulu ya. Anak cuma dulu. Yang namanya berbakti sebagai anak nanti orang tua masakan. Bakti yang paling tinggi, yang paling puncak kalau kita sendiri sebagai anak yang memberikannya ke orang tua. Jadi masakan atau kita kemasi, kita sendiri sebagai anak masih orang tua. Mau bapak, mau bu, ini atau gimana, romo dan segala macamnya. Boleh. Ini pasti yang paling tinggi. Di bawahnya lagi yang sedang. Kalau kita jadi anak kita. Ayo katakan bah, katakan kita mengajukan kembali. Bah, yang kau gimana itu? Kita coba. Ada kau. Bakti yang paling rendah ialah kalau kita nyuruh orang lain, bukan diri kita, bukan anak kita, orang lain. Pembantu kita. Boyong, tolong antar ke bapak. Oh iya betul. Masih bakti paling bawah. Anda dinyatakan tidak berbakti dan baru mulai masuk ke pintu durhaka ketika Anda tidak. Dalam keadaan orang tua tahu atau masak gulai, dalam keadaan tahu orang tua senang gulai tadi, dalam keadaan tahu mereka mengharapkan gulai kita atau tidak ngasih, itu sudah masuk dalam memasuki pintu hukum, pintu durhaka ke orang. Sudah dinyatakan sebagai hukum durhaka ke orang, tapi paling setelahnya berupa satu luar. Demikian dinyatakan orang. Secara itu hampir tiap hari masak, hampir tiap hari orang mencium aroma masakan antum, hampir tiap hari dia tidak pernah kamu kasih. Itu durhakanya parah. Lebih parah lagi ketika kamu tahu orang tua kamu belum makan, kelaparan, nggak makan, mencium aroma masakan antum yang enak itu tidak kamu kirim, tidak kamu kasih, tidak kamu bantu, kamu biarkan dia kelaparan. Itu semakin parah durhakanya ini. Pertingkat-tingkat yang namanya popul, wajah, sulit. Anda biarkan kalau yang lain, terus tidak lagi pasti masuk ke ambang durhaka. Terus bagaimana parah. Itu sebenarnya hilang. Yang popul wajah hilang. Sekecil apapun hilang. Yang kelima, wawakil banyak. Wawakil banyak. Mengubur hidup bayi perempuan. Ini adalah kebiasaannya. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Di zaman dahulu itu ada dua kemungkinan untuk anak putri. Yang pertama ketika lahir, yang pertama langsung dikubur hidup. Barang-barang tahu dengan bayi perempuan. Apa yang kedua dibiarkan hidup, tetapi dihinakan, direndahkan, dilecehkan, tidak dimanusiakan.
tidak dikasih warisan, tidak dikasih harta, tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, dan segala macam juga. Itu perlakuan pada manusia. Itu perlakuan manusia terhadap pemerintah pada manusia. Waktu para ini punya para di zaman sekarang ada. Di zaman sekarang ini nggak sama-sama waktu banyak. Waktu aulad, entah itu artinya laki-laki atau artinya perempuan. Apa yang mereka kumpul dulu? Ada mengatakan, boleh. Nah, itu maksudnya sudah dalam bentuk janin dikubur atau dikuburkan? Oh, aborsi yang dimaksud. Iya, kalau aborsi bukan membunuh anak kecil. Pas keluar, nah ini betul. Terus kubur. Tanya, apa ini? Apakah perempuan siapa? Tidak, penting bayi. Itu biasanya bayi banget dan diinginkan dari hasil sesuatu yang dari syariat. Nah gitu ya. Sebelum mereka bisa cinta dengan Allah. Dulu bila perempuan bermangsa, pun. Saya ini laki perempuan sama saja. Bedanya kalau bersama anak sendiri dari istrinya sendiri. Kalau sekarang ini ya hasil perbuatan haramnya itu Allah Taala. Apalagi yang namanya proses kalau banyak lagi yang namanya proses. Allah Taala. Ada. Nah, dah sudah. Lalu pada itu kalau anak perempuan dibunuh, saya itu. Nah, tapi kok dah tapi itu berarti kebiasaan itu ada awalnya. Bukan kebiasaan dari lama banget. Jadi ada tradisi baru yang muncul. Setelah itu dihentikan. Perhentian. Sekarang bagaimana kebanggaannya, bagaimana jeleknya, dan ini adalah alatul hal yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir man'in wahad. Man'in wahad, man'in mencegah hadulillah. Artinya mana mencegah sesuatu yang semestinya dikasihkan. Ini menunjukkan dia oleh sakit. Tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat, perkara yang mesti dikasihkan, dikeluarkan, cegah. Mana? Wahai meminta sesuatu yang bukan haknya, yang bukan haknya. Yang mestinya dia lari tangan kerja karena tidak dia meminta. Firman Allah Taala. Allah Taala. Ini semua ya Pak, para Rasul alaihi wasallam dan hukum larangan dan larangan. Saya kembali pada akar permasalahan ini semuanya. Inti pembahasan kali ini menjelaskan tentang zikir yang digunakan oleh Rasul alaihi wasallam saat bersalawat. Yang terakhir, apakah ada syariatnya berdoa setelah selesai salat? Ini saya ingin tanyakan dan saya sampaikan. Jawabannya? Tadi kan sunnahnya itu adalah berzikir. Sekarang apakah ada sunnah yang berdoa setelah selesai salat? Jawabannya tidak. Terus gimana pada ayat Allah? Setelah sholat ada doa, bagaimana itu? Baik, di sini saya bacakan pernyataan Anda Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah.
Beliau menyatakan dalam buku Zadul Ma'ad. Jilid yang pertama di halaman 257. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa amma du'a'u ba'da salam min as-salah mustaqbil al-qiblah wal ma'mumin falam yakun dzalika min hadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan. Ada pun berdoa setelah salam dari sholat menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah makmum itu bukan termasuk bimbingan Rasulullah SAW, tidak diriwayatkan dari Rasul baik dengan isnad yang sahih atau isnad yang hasan. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari beliau dan bukan termasuk bimbingan Rasul SAW. Wa amma tafsisu dzalika bi salatil fajr wal 'asr falam yaf'al dzalika huwa wala ahadun min khulafa'ihi wala arsala ilayhi ummatahu wa innama huwa istihsan ra'ahu 'iwadan min as-sunnati ba'da ma wallahu a'lam. Adapun mengkhususkan sholat adapun mengkhususkan doa tadi setelah sholat subuh dan asar itu tidak dikerjakan sekalipun oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari ulama Rasulullah. Juga Rasul tidak pernah memberikan bimbingan demikian kepada umat. Itu hanya anggapan baik yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ganti dari sunnah Rasul alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Intinya bukan tentang bimbingan Rasul. Yang ada zikir setelah salam dari sholat, bukan berdoa. Atau ya, tidak ada satu hadis pun dari beliau bagi orang menyatakan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga kalau baca diupayakan berzikir sesuai dengan zikir yang disebutkan Rasulullah SAW. Pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang berdoa setelah selesai zikir? Salam, zikir, selesai semuanya, tuntas. Doa baik. Gimana? Hah? Boleh? Boleh ya? Kayaknya? Nah, gitu ya. Boleh lah. Boleh. Terus atau sekali atau gimana? Oh, sekali. Nah, jadi setelah berangkat yang sunnah dia berpikir tidak ada doa setelah itu. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, apa hukumnya kalau kita berdoa setelah selesai semua dijadikan? Jawabannya kalau itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, harus berdoa setelah selesai berzikir sholat, itu tidak ada sunnah. Tetapi kalau dikerjakan sesekali dikarenakan ada hajat kita berdoa sesuatu dalam tempatnya kepada Allah, maka diperbolehkan. Kapanpun kita berdoa boleh, apakah tidak dikhususkan waktunya atau tidak dari kegiatan profesi kegiatan sholat. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kan umum di masyarakat. Bagaimana hukumnya bagi yang doa tadi? Kata tadi sebagai doa dia. Bagaimana hukumnya kalau doanya itu dikerjakan tanpa sujud? Nah, saya terang kayak gini. Kenapa ya? Seperti berzikir, segala macam mudah, sujud dia, sujud, terus doa ketika itu. Apa hukumnya? Gimana? Boleh. Syaratnya?
dengan Allah. Sehingga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu Pak ya? Masya Allah. Gimana Pak Gani? Belum. Pernah nyoba enggak? Oh, apa? Namanya surga. Mau nyoba? Masalahnya ya, kebanyakan orang yang berbuat demikian itu beralasan dengan di Quran dalam hadis diperintahkan untuk doa ketika sujud. Padahal kalau kita perhatikan riwayatnya, riwayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, kapan? Itu terjadi di dalam sholat. Di dalam sholat. Adapun di luar sholat, dalam pengetahuan kita tidak ada satu riwayat pun dari beliau yang menunjukkan. Sehingga lebih tepatnya, lebih baiknya jangan dilakukan. Terkadang di dalam sholat itu adalah dari ini. Di luar itu diupayakan dilakukan sampai ada keterangan yang menunjukkan bolehnya atau keterangan dari sebagian ulama kita yang membolehkan. Sebab yang namanya doa ibadah, sujud ibadah harus menggunakan contoh dari Siapa doa angkat tangan juga termasuk sebab makbulnya doa. Tidak harus sujud. Allah Taala. Oh, tidak. Jika dalam mereka itu harus ada pernyataan kayak tadi para ulama kita yang mengatakan kesembilan. Ini lebih baik tidak, karena riwayatnya dalam sholat bukan di luar. Dan ya, kita selalu melakukan kita. Karena kalau tanya ke masjid ada harus beri kata ini. Sebenarnya ini kok. Kita khawatirnya kita salah memahami. Karena zahir hadis sholat, dalam sholat bukan di luar sholat. Itu dalam kehati-hatian maka lebih baik tidak dikerjakan di luar sholat doa dan sujud. Nah, dan tengah ada sedikit rembel. Gimana? Zikir pagi dan petang itu akan ada doanya. Setelah sholat. Iya terus? Hah? Yang mana untuk doanya? Zikir bukan. Pagi dan petang itu berzikir, bukan? Ada doanya juga. Allahumma a'udzu bika. Iya. Jadi semua yang dikerjakan sebagai sholat atau pagi dan petang itu semua disebut dengan zikir. Dengan zikir. Di dalam zikir-zikir yang dicontohkan Rasul itu, pasalnya sudah ada kandungan doanya. Kenapa? Contoh Rasul. Yang dibahas tadi doa khusus selain yang dicontohkan tadi, doa sendiri atau apa memohon begitu. Itu yang untuk bahasa sholat tidak ada contohnya. Kalau berzikir, di jenaka pagi dan petang. Kalau pagi itu dikerjakan pada subuh, kalau petang pada apa? Pada apa? Kemudian pada subuh, zikir saja sholat. Sampai selesai disambung dengan zikir pagi. Sampai selesai. Atau juga begitu. Zikir asar, sholat asar, selesai zikir habis sholat, selesai disambung dengan zikir petang. Sampai selesai. Jadi kalau sore agak panjang duduknya agak panjang, jika agak betul, zikir sholat dan zikir petang, subuh juga agak panjang, zikir sarapan dan zikir pagi dan nah kalau subuh bagaimana? Sore kantor belum selesai, masuk ke musola terus sekarang lagi boleh. Zikir itu tidak harus sampai duduk. Diaman, wa qu'udan, wa ala junubi. Berdiri bisa, duduk juga bisa, hari juga. Ini sambil terjadi sholat, sambil berdiri menuju ke kendaraan, menuju ke kantor kembali. Terus
lafaznya, tujuannya Muhammad Khalid berzikir takbiran pertama. Nah, berkata betul. Nanti betul. Rumah kami itu berbeda dengan rumah bapak nggak tahu. Suatu hari itu kecil itu. Halo? Masa kecil, makasih. Allah kok pas bapak lewat. Saya masuk. Padahal kita tahu bapak lagi makan sedikit. Waktu itu terjadi kebimbangan. Kemudian bapak penting sekali dengan ketahuan Pak di mana ya. Itu gimana ketika orang itu Cuma pertanyaan, bagaimana kalau kita nggak ngasih? Iya. Jadi jangan ngasih. Saya waktu itu tiba. Kalau kondisi yang seperti itu, kalau tidak ngasih, itu bukan karena kita nggak pasti. Kita nggak ngasih karena khawatir terjadi kemaborotan pada Allah. Bagi kita malah kemarin. Apa tuh? Bukan karena nggak mau ngasih apa. Jadi ngasih bapak makasih. Bapak sudah kira kota lagi. Jadi sedikit lagi bapak. Dikasih masukan. Nah, bapak bukan ini. Iya, bukan yang nggak mau ngasih. Kalau itu sudah kita tanya, kalau ini maka tantangan ini tadi. Anak yang berbakti cerdas, begini aja. Jangan makasih. Jangan tak carikan yang pemasukan di nama tangan itu. Jangan apa dan makasih yang tantangan duit. Maka dibaca gak boleh gule. Sama benar kalau ya jangan dia apa gitu, jangan dia bakulah dia. Ini. Nah, ini ketika di pasukan jangan apa ya? Zikir bagian Tuhan, tapi kita ada zikir di luar itu. Tidak dekat dengan Tuhan. Kemudian disyukuri kepada akhir. La ilaha illallah, wa-la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Bagaimana dengan pikiran? Kenapa? Maksudnya apa ada dari ucapan kemudian? Ada. Jadi ada beberapa bentuk zikir yang itu umum, tidak terkait dengan waktu, pagi, petang, siang. Malah boleh kita untuk berzikir dan mengucapkan secara mutlak. Sekarang kita bersepuh nggak ngapa-ngapain, gabung masjid, selesai sholat, selesai zikir pada sholat, selesai zikir pagi. Terus kan berzikir dengan zikir tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan apapun yang kita baca ada masalah. Kenapa? Mutlak. Atau baca Al-Quran. Zikir-zikir yang mutlak seperti itu tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu. Apa ya? Yang mutlak dimutlakan, yang khusus dikhususkan. Itu baik dalam hati. Ada nggak? Hah? Belum. Baca. Belum. Jadi faedahnya sesuatu yang dikhususkan dalam agama khususkan. Memutlakkan sesuatu yang khusus dalam agama tidak. Perkara yang dimutlakkan dalam agama mutlakkan, jangan dikhususkan. Mengkhususkan sesuatu yang mutlak dalam agama tidak. Tambahan. Zikir habis sholat itu khusus. Jangan dimutlakkan. Kalau Anda membacanya di luar siang-siang membaca zikir pada sholat
atau bukan sesuatu. Dengan niatan perkara yang sunnah, enak langsung. Kenapa ini perkara yang khusus? Jangan lupa. Perkara yang lupa. Allah berhamdi Allah segala yang bermuka. Juga ini harus siapa? Ya, pada Isya. Terus begitu. Tiap hari. Terus dijadikan kegiatan. Ini akhir. Kaidahnya yang putuskan. Yang mutlak. Jangan dicapai. Ada lagi? Apa salah? Ustaz lain. Allah. Ini namanya tidak sholat sunnah. Itu sudah mengatakan. Kita katakan sholat sunnah. Ini sudah masuk pahala. Oh pahala tadi jawab pahala niat mengerjakan sunnah jangan sampai iya jawab pahala niat seperti nama-nama niat atau nama itu ini enggak itu pahala niat lainnya هذا الحديث عن محمد أشهد أن لا إله إلا الله إليك وصلى Thank you.